Rahayu untuk kita semua, merdeka. Teman-teman, setelah kemarin saya membahas nasab Habib yang dibantah oleh Al-Quran, yang dimana saya membahas itu karena disemangati oleh Syekh Panji Gumilang, yang dimana beliau terlebih dahulu membantah mereka menggunakan Al-Quran. Yang saya terima, yang saya lihat adalah banyaknya sekelompok umat, ya sekelompok masyarakat yang kepanasan ketika saya membahas dalam Al-Quran. Mereka kepanasan, kejang-kejang, dan nggak punya dalil tandingan. Yang ada hanya caci maki, menghina, menyatakan Yahudi pesek lah, atau antek PKI lah. Loh, kenapa mereka bisa berbicara seperti itu? Karena junjungan mereka, ya, yang katanya Habib itu yang berkata seperti itu. Para habaib ini yang ngakunya sebagai habaib, ketika mereka ditanyakan kebenaran keabsahannya, ya, mereka menuding, yang menanyakan itu sebagai apa? Waladud zina. Terus apa lagi? Cara-cara PKI. Terus Yahudi pesek. Astagfirullahalazim. Ini ironi teman-teman semua, ya. Apalagi yang menuduh sebagai anak waladud zina. Ini sudah kozaf, sudah fitnah namanya. Nah, ini sangat ironi jika ucapan itu keluar dari sosok yang katanya ngakunya cucu Nabi. Kok begitu sih? Sesuai nggak sih tingkah laku kalian dengan perilaku baginda? Kok gitu amat nggak mencerminkan ya akhlaknya Rasul. Allah ya Karim. Terus menyatakan sebagai yang menanyakan keabsahan adalah orang-orang PKI. Ini lagi ya menuduh tanpa bukti saudara sebangsanya sebagai pemberontak. Ini saya minta kepada pihak kepolisian dan tentara, ya, tolong diamankan orang-orang seperti ini. Mereka dengan berani, dengan lantang memprovokasi orang lain, ya, memprovokasi sekelompok masyarakat untuk melakukan tindakan intimidasi dan persekusi kepada orang yang memiliki perbedaan pendapat. Dengan pernyataan sebagai waladud zina. Yang kedua, ya, sebagai antek PKI. Ini kan sungguh ironi, ya. Subhanallah. Tapi teman-teman semua, terlepas dari itu, saya melihat bahwa yang ngaku-ngakunya Habib ini, ya, yang katanya mereka Habib itu, dan juga mereka yang katanya tergabung dalam Robitoh Alawiyah, saat ini teman-teman, mereka tengah merasakan panah pasopati daripada Syekh Panji Gumilang, karena mereka ya telah atau mungkin terlibat dalam tindakan persekusi dan intimidasi kepada Syekh Panji Gumilang. Contoh Robitoh Alawiyah, waktu itu saya melihat dalam website MUI bahwa Robitoh Alawiyah mendukung MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait Syekh Panji Gumilang. Terus kemudian Pak Bahar yang saat ini jadi perbincangan di masyarakat, ya, bahkan banyak yang menghinakan dia. Bahkan dibongkar-bongkar juga oleh akun-akun yang lain bagaimana sikap dan perilakunya. Dia itu ya waktu diwawancara oleh salah satu media nasional menyatakan dengan congkaknya ya menuduh Syekh Panji Gumilang belajarnya dari gorong-gorong. Ternyata yang ngomong begitu teman-teman semua, dia baca kitabnya aja nggak benar. Nah inilah makanya jangan sombong jadi orang, jangan suka menuduhkan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas kepada saudaranya hingga akhirnya Allah bukakan aibmu sendiri. Kemudian Pak Rizik Syihab, ya, dia waktu itu juga tegas keras kepada Syekh Panji Gumilang, menuduh Syekh Panji Gumilang sebagai pelaku. Oke? Tetapi saat ini namanya juga digunjing-gunjing oleh masyarakat dan netizen. Karena apa? Waktu itu dia menyatakan bahwa kalau ada Habib-Habib itu tes DNA. Karena kita sudah memiliki bukti-bukti otentik yaitu rambut Nabi. Tes DNA saja. Itu benar gak Habib asli atau palsu? Ternyata sekarang dia mengharamkan. Ini kalau dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu hanya ngomong tapi gak kamu lakukan? Udah gak dilakuin, terus ganti ucapan. Hanya untuk membela kepentingan pribadinya. Kan begitu. Ya. Terlepas dari itu semua, yang saya yakini bahwa mereka saat ini tengah dilanda panah pasopati dari Syekh Panji Gumilang.
Percaya atau tidak, ya silahkan kepada Anda. Tapi saya mempercayai hal itu. Sehingga Syekh Panji Gumilang nggak perlu tuh kayak mereka dahulu itu, ya mubahala, mubahala, mubahala. Nggak perlu Syekh Panji Gumilang seperti itu. Mengadakan mubahala lah atau apalah. Ujung-ujungnya dari mubahala itu mereka sendiri yang kena tulahnya. Allah ya Karim. Nah, teman-teman semua, masalah nasab Habib ya yang saya jelaskan dalam video sebelumnya itu sejatinya itu sudah clear. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki dan Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Gitu. Ini sebagai bukti, sebagai dalil penguat bahwa Nabi itu ya bukanlah bapak laki-laki dari seorang kalian. Sehingga aneh jika ada sekelompok masyarakat atau golongan yang menisbatkan dirinya bin Muhammad. Itu kan aneh. Nah, kemudian juga ya masalah nasab, oke? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan itu bukanlah nasab. Yang Tuhan angkat derajatnya itu adalah orang yang berilmu dan bertakwa. Engkau untuk apa punya nasab yang katanya ngakunya sampai Rasulullah, tapi kelakuanmu, ilmumu hanya di bawah. Hanya seujung kuku. Buat apa begitu? Begitu saja. Jika kalian mengaku mempunyai nasab, ya, lalu kalian menganggap diri kalian sebagai orang yang mulia, ya buktikan mana ilmu kalian, mana ketakwaan kalian. Masa orang bertakwa kok menghina orang lain? Masa orang bertakwa kok keluar ucapan-ucapan, narasi-narasi yang memprovokasi? Masa orang yang katanya mengaku nasabnya sampai kepada Rasulullah, kok tindakannya, perilakunya jauh daripada baginda Nabi? Gitu saja. Itu suatu pertanyaan yang harusnya bisa kalian jawab. Ya. Dan juga ada suatu komentar di channel saya bahwa, oh ini yang bikin channel orang Syiah. Ini lucu. Ya, saya katakan begitu lucu. Sejak kapan Syiah itu membenci zuriat Nabi itu sejak kapan? Bahkan Syiah lah yang mengagung-agungkan Sayyidina Husain dan Hasan. Kan begitu. Kok bisa-bisanya saya dan juga mungkin channel yang lain yang menyuarakan hal yang sama dituduh sebagai Syiah? Ini logikanya di mana? Ya, oke. Subhanallah. Dan juga ada lagi yang menuduh, oh dasar Yahudi pesek. Astagfirullahaladzim. Saya jelaskan ya teman-teman semua. Orang Yahudi lah mereka yang kerap kali membangga-banggakan kabilahnya. Ya. Dia merasa bangga, merasa besar karena kabilahnya. Inilah yang ditentang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tapi juga menyebarkan ajaran-ajaran yang itu harus sesuai dengan kemanusiaan. Terutama masalah kabilah. Rasulullah mengajarkan siapapun engkau, asal engkau bertakwa, engkau lebih mulia daripada orang yang berkabilah, yang bernasab. Sehingga yang Yahudi itu adalah mereka yang suka membangga-banggakan nasabnya. Itu. Karena apa? Ya kalau kita ingat suatu nazom, ya ketika saya di Lamongan waktu itu, ada suatu nazom yang sering saya dengar. Laisal fata ayyakulu haza abi. Bukanlah seorang pemuda kalau dia menyatakan bahwa inilah bapakku, kakekku, buyutku. Enggak gitu. Lakinnal fata ayyakulu ha anada. Tapi seorang pemuda yang menyatakan inilah diriku. Kan begitu teman-teman semua. Nah, jadi siapa teman-teman yang Yahudi kalau begitu? Anda yang memuja-muja nasab, ya, yang mengaku atau bangga dengan diri Anda, yang menyatakan bahwa, oh saya cucu Rasul, dan sebagainya, yang dimana itu, mohon maaf, bisa jadi itu perbuatan Yahudi. Karena saya ingat suatu hadis yang dimana umat Islam sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, akan mengikuti perbuatan-perbuatan umat Yahudi. Itu saja kok. Sedangkan kita, dan juga Syekh Panji Gumilang,
Kita yang memperjuangkan bahwa tidak ada yang mulia di antara kita. Bukan karena nasab, bukan. Yang mulia di antara kita karena ilmu dan ketakwaan. Nah, jadi gitu teman-teman. Yang dimana terkait polemik nasab ini, ya, yang sekarang menjerat para habaib, bahkan Tempo sampai mengangkat beritanya, itu udah sangat viral banget itu. Yang dimana saat ini para habaib, ya, yang dahulu mereka ikut menjadi bagian daripada persekusi kepada Syekh Panji Gumilang atau bahkan Robito Alawiyah, ya, yang mendukung MUI untuk mengeluarkan fatwa kepada Syekh Panji Gumilang, mereka saat ini sedang terkena tulah atau panah pasopati dari Syekh Panji Gumilang. Itu aja kok. Ya. Akhirnya kan mereka sendiri saling bersatu padu untuk membela nasabnya, membela golongannya. Bahkan mereka membantah pernyataan-pernyataan dari golongan mereka sendiri. Ya Allah ya Karim. Kemudian teman-teman semua, ya, dari konten ini saya nggak meminta Anda untuk membenci mereka, enggak. Ya hormatin aja, hanya sebatas dia orang tua, gitu aja. Adapun dia lebih mulia atau enggak, ya lihat dulu, takwa nggak dia, berilmu nggak dia. Bukan hanya karena nasab orang itu jadi mulia, nggak begitu konsepnya. Dalam Islam tidak mengenal kasta. Kalau Anda menggunakan sistem kasta, mengatakan bahwa Anda yang menyatakan dirinya sebagai zuriyah Rasul lebih mulia daripada orang lain, lepas saja Islam itu dan ganti dengan agama lain, ya. Karena yang kalian ajarkan bukan Islam. Dan juga, tolonglah, ya, jika kalian yang ngakunya sebagai cucu Rasulullah, tolong buktikan dan tunjukkan sikap kasihnya Rasulullah. Ya, tunjukkan sikap kasihnya Rasulullah. Rasulullah itu dia menunjukkan sikap kasihnya agar orang bersimpati dan mau mengikuti ajarannya. Enggak dengan caci maki, menghina sesembahan orang lain, enggak begitu konsepnya. Apalagi menuduh seseorang sebagai walad zina tanpa bukti, yang dimana itu dilarang dalam syariat, ya, sebagai qazaf. Kok aneh? Ada cucu Rasul seperti itu. Tolonglah, ya. Jangan Anda merasa bahwa Anda berdasarkan cucu Rasul terus bisa seenak-enaknya di Nusantara ini. Kita juga punya hak yang sama, bos. Oke? Oleh karena itu, tolong sadarlah kalian. Ya, teman-teman semua, sadar, dan sadar. Dan juga kalau bisa buru-buru dah minta maaf. Ya, minta maaf kepada Syekh Panji Gumilang. Apalagi pernyataan-pernyataan kalian yang dahulu menyakiti Syekh Panji Gumilang. Buru-buru minta maaf. Ya, buru-buru aja minta maaf. Jangan sampai murkanya Allah semakin berlarut-larut kepada kalian. Oke? Ya. Karena Syekh Panji Gumilang nggak perlu mubahala kok agar kalian kualat. Nggak perlu mubahala Syekh Panji Gumilang itu. Cukup diam, ya, dan menunggu balasan dari Tuhan untuk kalian. Karena apa? Tuhan itu boten sare. Ya Allah ya Karim. Aduh, makanya cepat-cepat minta maaf kepada Syekh Panji Gumilang. Oke? Dan juga MUI juga cepat-cepat minta maaf sebelum nanti terlalu berlanjut-lanjut. Ya, itu aja lah. Terkait nasab ini, terkait Habib ini, ya. Intinya yang mau saya tegaskan bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Gak ada yang lebih mulia di antara kita. Apalagi karena suatu nasab itu gak ada. Sekelompok umat Islam yang saat ini membanggakan nasabnya, saya katakan bahwa itu bukan ajaran Islam. Itu lebih kepada ajaran umat terdahulu, baik itu umat Yahudi mungkin, yang membanggakan kabilahnya. Ya, karena Islam tidak mengenal itu. Udah gak usah baper, introspeksi diri aja. Kita bersama-sama muhasabah diri kita, betul tidak yang saya lakukan, gitu aja. Kok usah kita saling menuduh orang lain, ya. Sekian dari saya di Celoteh Bung Udin. Jika bermanfaat silahkan share dan like dan komen, ya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.